Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Mukhtar dari 12 IPS 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian teks sejarah dan jenis sejarah, B. Struktur teks sejarah, C. Fungsi teks sejarah, D. Unsur pembangunan teks sejarah, E. Nilai-nilai teks sejarah, F. Kebahasan teks sejarah. Yang pertama adalah pengertian teks sejarah dan jenis teks sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah, menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu. Jenis teks cerita sejarah yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan juga teks cerita sejarah yang fiksi. Yang B adalah struktur teks sejarah. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau yang disebut juga dengan orientasi. Seperti pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat peristiwa, maupun suasananya seperti apa. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, yaitu peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga adalah menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian, bisa berupa kegembiraan, kehebohan, keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat adalah puncak konflik, disebut sebagai klimaks. Disinilah bagian cerita yang paling mendebarkan, sebab di sini juga akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Yang kelima adalah penyelesaian atau yang disebut juga dengan resolusi, sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. Yang terakhir adalah koda. Ini merupakan komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarangnya atau juga bisa mewakilkannya pada seorang tokoh. Yang C adalah fungsi teks sejarah. Fungsi teks sejarah yaitu ada 3 macam. Fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk atau pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca. Fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara agar lebih baik lagi. Fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang D adalah unsur pembangunan teks sejarah. Unsur-unsurnya yaitu ada unsur intrinsik, yaitu tema, amanat, tokoh atau pertokohan, sudut pandang, latar, dan juga alur. Ada juga ekstrinsik, yaitu kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan juga unsur sosial. Yang E adalah nilai-nilai teks sejarah. Nilai-nilai teks sejarah adalah yang pertama, nilai budaya, yaitu nilai yang memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat. Peradaban, kebudayaan. Ada juga nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral. Nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. Nilai sosial, yaitu nilai yang memberikan dengan tatap pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang terakhir adalah nilai kepahlawanan. Yang F, kebahasaan teks sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang sifatnya untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan juga suasana. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.